Beri kemuliaan lagi bagi Tuhan. Ya. Pak Hengki penginjilannya luar biasa, dahsyat. Jadi dia tadi kasih tip, Bapak Ibu kalau kita takut turun ke jalan, mulailah ke tempat duka. Waktu orang meninggal, semua orang ingat hari akhirnya Bapak Ibu. Lebih baik datang ke rumah duka daripada ke pesta. Mulai dari yang kira-kira Bapak Ibu merasa ringan-ringan. Dan Bapak Ibu, mengapa penginjilan ini stuck sampai hari ini? Dari 2000 tahun yang lalu, waktu zaman Kisah Para Rasul, itu memang Injil itu dibungkamkan. Ini Bapak Ibu sering baca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29. Saya bacakan ya. Ini Kisah Para Rasul ini gereja yang paling pertama di bumi. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Jadi dari hari pertama Pentakosta itu Injil diberitakan, sudah diancam rasul-rasul ini. Ini sudah 2000 tahun kita diancam. Belum lagi zaman kerajaan yang perang dengan Romawi kemarin. Itu banyak yang dibunuh. Kota-kota yang sudah diinjilin Rasul Paulus berubah semua iman mereka karena genocide atau mereka dipindahkan agamanya untuk hidup. Ini masalah yang sudah 2000 tahun lalu. Nah, Bapak Ibu bersyukur yang sudah tertanam di gereja, belum tertanam cari gereja lokal. Karena di situ pemuritan pengajaran tentang firman Tuhan. Paksakan teman-teman lain ikut program seperti KOM atau lain sebagainya. Paksakan. Tidak semua jemaat mau ikut. Paksakan mereka harus ikut. Karena tanpa fondasi, Harvest Academy juga tidak bisa beri training. Kita tidak bisa beri training orang yang tidak mengerti bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus yang dapat setiap orang berseru kepadanya dapat selamat. Kalau mereka tidak paham basic ini, mereka nggak bisa di training, Bapak Ibu. Dan siapa yang bisa training ini? Gereja. Gereja yang bisa kasih training untuk pemahaman, pemuritan tentang Yesus Kristus. Sehingga di Harvest Academy, Bapak Ibu lihat, kok 4 modul, kok orang-orangnya dahsyat. Karena di Harvest Academy, kita tidak memberikan pengajaran untuk seperti yang gereja lakukan. Kita hanya membukakan rahasianya, Injil tidak diberitakan. Karena yang tadi saya bacakan, kita sudah ditakutkan, sudah dibungkamkan selama 2000 tahun, Bapak Ibu. Dan kami di Harvest Academy melakukan training, kembalikan ke gereja, dan kami tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menyita banyak waktu, Bapak Ibu. Karena mereka yang hamba Tuhan full time, mereka tentunya melakukan tugas dengan full time. Bapak Ibu yang lagi di ladang, mungkin Bapak Ibu seorang pengacara, polisi, tentara, pengusaha, Bapak Ibu harus berada di ladang, kerjakan yang terbaik sambil memberitakan Injil. Ini ini tugas kita. Kita banyak lebih fokus training ke orang-orang di marketplace. Untuk mereka di dalam bidangnya, mereka yang student, kami dorong untuk menjadi orang-orang excellent. Orang-orang excellent. Di pengusaha, orang-orang yang luar biasa. Ya. Saya bersyukur saya kenal Yesus. Dari bertobat sampai hari ini, di Jakarta, saya praktekkan firman Tuhan. Saya praktekkan firman Tuhan dalam pekerjaan saya. Saya menjadi top dalam pekerjaan. Di Australia, saya praktekkan firman Tuhan. Saya menjadi top dalam pekerjaan. Mengapa? Karena firman Tuhan itu banyak sekali rahasianya. Ya, banyak sekali rahasianya. Sederhana saja. Nanti yang Bapak Ibu sudah pernah belajar di modul 3. Waktu saya praktikkan, saya mengasihi orang-orang yang saya layani dalam pekerjaan. Saudara luar biasa.
Banyak sekali Bapak Ibu diajarkan ikut. Bapak Ibu jangan buang waktu ikut banyak kegiatan-kegiatan yang bukan dari gereja setelah ikut dari Harvest Academy. Bapak Ibu hanya buang waktu dan sia-sia. Nanti Bapak Ibu tidak menjadi orang sukses di dalam pekerjaanmu. Itu juga memalukan Tuhan. Fokus melayani di gereja, tapi di luar jangkau seperti yang Pastor Hengki lakukan. Jangkau jiwa-jiwa ini. Amin Bapak Ibu. Dan waktu seseorang berhubungan dengan Tuhan, paham firman Tuhan, dia berani melangkah. Roh Kudus yang akan mengajar dia. Roh Kudus yang akan mengajar dia. Saya bertobat di belakang rumah, belum pernah ke gereja sekalipun gereja Kristen, belum pernah seumur hidup saya. Saya langsung bisa menginjil. Mengapa? Karena ada Roh Allah. Roh Allah itu roh yang membuat saksi. Tapi Ibu tidak perlu yang ikut itu karena you have to become yourself. Mengapa kita tidak kasih teknik-teknik? Karena waktu Bapak Ibu ketemu dengan Yesus sungguh-sungguh, keberanian Bapak Ibu dibangkitkan kembali, visi, ya, visi Bapak Ibu. Tuhan sudah merancang kita untuk menjadikan segala bangsa murid Yesus. Waktu kita masuk ke sana, mengapa kita sukses dalam pekerjaan kita? Mengapa kita sukses dalam bisnis kita? Karena waktu kita bekerja, kita tahu saya mau menjadikan segala bangsa murid Yesus melalui pekerjaan saya. Kalau saya jadi polisi, saya akan jadi polisi yang terbaik supaya saya punya influence besar. Bapak Ibu belajar untuk punya influence yang besar di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi mengapa saya begitu semangat lagi? Karena saya waktu bicara dengan Pak Hengki, saya tanya lagi Pak Sabto, ini salah satu gereja yang terbesar di Indonesia, GBI, oke, paling besar. Visi tahun ini amanat agung, Bapak Ibu. Waktu visi ini keluar, itu bukan mengada-ada, Bapak Ibu. Pastinya dari Tuhan. Dan waktu kita yang di Harvest Academy atau mungkin di gereja yang lain, ini kesempatan untuk akselerasi, habis-habisan untuk beritakan Injil, Bapak Ibu. Untuk beritakan Injil, ya. Saya uh, bertahun-tahun Bapak Ibu pasti pernah alami yang dalam penginjilan, baik itu Pak Sabto atau Pak Raymond, Pak Hengki yang dalam penginjilan. Dalam satu hal kita rasa lelah. Pak Hengki juga dianggap lelah karena orang-orang pikir kita ini gila, kita ini fanatik, kita ini radikal. Ya. Kita lelah. Ya. Dan saya tetap melakukan tapi tidak melakukan secara agresif seperti ini, Bapak Ibu. Tidak melakukan agresif seperti ini. Tapi karena anugerah Tuhan, bukan saya diberitahu, tapi saya diingatkan kembali. Tuhan bicara kepada saya secara audible 10 Februari 2016. Bilang, Vincent, saya menginjil one on one. Tuhan bilang, enggak, saya mau besar. Dan saya tangkapnya, saya kumpul uang saya. Saya telepon teman-teman saya di kampung halaman saya. Saya bilang, saya mau buat KKR, kesembuhan ilahi. Dari itu rencana saya untuk pergi dari kota ke kota kasih training orang. Dan mereka bilang pakai gereja, saya bilang nggak usah. Saya mau pakai hall atau lapangan parkir atau lapangan bola dan saya kirim dananya, sewa tenda, sewa speaker-speaker besar, kursi. Mereka juga bantu saya potong sapi untuk kasih makan orang dan saya datang. Kesembuhan terjadi Bapak Ibu. Nanti jadi mengapa itu terjadi? Mujizat begitu dahsyat. Itu planning saya Bapak Ibu. Planning saya untuk besar-besaran karena inilah rencana Tuhan. Dari kota ke kota. Dan tahun 2020 itu pun kami sudah siap. Tiket semua sudah beli untuk ke Pulau Sumatera. Tapi COVID Bapak Ibu. COVID membuat pelayanan yang saya pikir semakin besar. Semakin ke bangsa-bangsa lewat Zoom Bapak Ibu. Dan waktu lewat Zoom, mengapa kita mau training lewat Zoom? Bapak Ibu,
dalam 73 angkatan ini, orang-orang dahsyat-dahsyat sudah dilahirkan lewat pelayanan ini. Hanya lewat Zoom. Mengapa? Karena waktu mereka dibukakan keberaniannya, mereka tangkap visinya, mereka dipulihkan hatinya penuh kasih, mereka percaya pada urapan, kita tidak perlu melatih ikan untuk berenang lagi. Kita tidak perlu melatih burung untuk how to fly. Makanya banyak kedahsyatan-kedahsyatan terjadi di dalam pelayanan ini. We never ask them to follow this training, that training, pakai nama ini, nama. No, you go to your church, bring the soul. Dan Bapak Ibu, ini buat Pak Joseph. Pak Joseph seorang penginjil sejak 2014, dia beritahu saya, dia dari agama seberang. Bapak Ibu, semua itu yang Bapak alami seperti Bapak Joseph, jangan khawatir Bapak Ibu. Saya uh, tidak mungkin menginjili semua orang, tapi saya nginjilin beberapa orang. Kalau dia belum terima, karena pertobatan itu, Bapak Ibu boleh pelajarin Alkitab dengan saksama. Pertobatan itu karya Roh Allah. Di dalam Korintus Paulus, saya pun hari ini mengaku Yesus adalah Tuhan, itu karena Roh Kudus. Tugas kita itu menabur. Dan kita tentunya challenge untuk terima Yesus. Tapi kalau seseorang bisa bicara Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu karena Roh Allah. Makanya waktu kita beritakan Injil, saya tidak banyak detail untuk bagaimana cara bikin perumpamaan, coret-coret. Caranya kamu coret-coret dulu di tanah, ya, coret di tanah. Kenapa kita tidak perlu terlalu detail? Kenapa? Karena waktu kamu beritakan Injil di Markus pasal 16 ayat 20, Allah turut bekerja. Itu revelation mengalir. Saya bersaksi kepada 10.000 orang, 10.000 different way, different apa tuh namanya, uh, different perumpamaan. Karena Allah itu turut bekerja. Kalau saya kakukan saudara, framing saudara, oh kasih perumpamaan seperti ini, contoh seperti ini, saudara maaf ya, jadi idiot Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi limitation. Dan makanya saya tidak setuju untuk yang buat kebodohan-kebodohan dalam teknik-teknik penginjilan. Karena yang buat orang bertobat itu Roh Kudus. Dari Pak Joseph, jangan pernah putus asa. Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu mendoakan orang sakit, mengapa saya melihat banyak mujizat? Kalau sampai satu orang sakit saya doa tidak sembuh, saya akan cari 100 orang sakit saya doakan. Tidak mungkin tidak ada sembuh. Yes, ada karunia kesembuhan, ada karunia iman. Tetapi Allah itu Allah yang penuh belas kasihan. Waktu saudara mendoakan orang sakit karena belas kasihan, itu karunia itu mengalir oleh hati Allah. Bapak Ibu jangan takut ya. Saya dari awal pertobatan 30 tahun yang lalu, saya hanya sekali nonton video Reinhard Bonnke. Saya langsung tahu saya lebih dari Reinhard Bonnke. Siapa yang beritahu ini? Yesus. Yesus beritahu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 ayat pasal 12 ayat 14 dikatakan begini. Yesus sendiri dengan rendah hati, Vincent, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar. Itu Yesus. Apalagi hanya cuma Benny Hinn, hanya cuma Reinhard Bonnke, hanya cuma Billy Graham. Saudara tidak usah khawatir. Saudara akan Yesus itu Allah yang memberi tanpa batas, hikmat tanpa batas, karunia tanpa batas, kasih tanpa batas. Jadi Bapak Ibu harus melayani dengan rendah hati, terus melayani teknik, strategi, perumpamaan, contoh, ya, itu Roh Kudus akan mengalir. Mengapa? Saya tidak mungkin memberikan perumpamaan Pastor Hengki dalam penginjilan yang saya lakukan sama sedahsyat Pak Hengki melakukan perumpamaan itu. Saya tidak mungkin beritakan perumpamaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus sehebat Rasul Paulus sendiri melakukan perumpamaan itu. Karena you become you. You is you. You are you. I am is I am. Saudara harus mulai bangun ini. Dukung gerejamu.
Jangan buang waktu sana sini. Kalau saudara ikut di Harvest Academy, saudara tidak menjadi ahli. Saya tidak mau lanjut Harvest Academy, Bapak Ibu. For what? Dalam 30 tahun kita kompak semua, bukan karena kurang pengetahuan orang tidak menginjil. Banyak orang sudah profesor kok tidak menginjil. Apakah kurang pengetahuan? Banyak orang bisa membesarkan anak tanpa sekolah, bagaimana membesarkan anak. Bisa kok, bahkan jadi sukses. Ada yang jadi jenderal, ya, bapak mamanya cuma sopir bus. Bagaimana cara mendidik anak jadi jenderal? Jadi kita tidak bisa mengajar pengetahuan yang basic, yang burung sudah tahu how to fly. Amin, Bapak Ibu. Pegang, berani, no one else berani dari saudara. Orang tanya, Vincent, kamu kok berani banget? Saya bilang, iya. Kalau ada pasukan khusus negara manapun, mau Amerika, Australia, lebih berani dari saya bertobat. Loh, kenapa Pak Vincent? Karena Yesus beritahu saya, jangan takut. Saya baca berkali-kali Yesus bilang, jangan takut, jangan takut. Bahkan Yesus tegaskan lagi, jangan takut kepada mereka yang dapat membinasakan tubuhmu. Takutlah hanya kepada Dia yang dapat membinasakan tubuhmu dan jiwamu dalam neraka. Persoalannya, kita lebih gampang takut pada manusia yang teror kita, bunuh kita, daripada kita takut pada Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak dilihat. Kita masih banyak berdosa. Kenapa? Karena tidak takut Tuhan, tapi takut manusia. Kita lebih takut ketahuan saat berdosa dari ketahuan manusia daripada takut Tuhan. Nah, ini kita ramah Tuhan selesai. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih banget Pastor Hengki. Luar biasa sekali Pastor Hengki. Semangat terus bawa jiwa. Pak Joseph semangat terus bawa jiwa. Dan kesembuhan ya Bapak Ibu. Jangan menggantikan doa kesembuhan dengan Bapak Ibu tidak ke dokter. Bapak Ibu ada BPJS, pakai itu, check up. Jangan menggantikan doa kesembuhan dengan dokter. Mengapa? Saya senang orang-orang ke dokter. Karena waktu dia ke dokter, ketemukan sakitnya, doa saya lebih tepat sasaran. Oke? Yang kedua, waktu saya doa, dia tes ke dokter, saya dapat tahu resultnya, sembuh. Ya. Saya di Melbourne sini karena ada Medicare, saya tanya sakitnya apa, saya doanya tepat, mereka pergi cek, mereka laporan ke saya, dokter beritahu saya sudah hilang penyakitnya secara mujizat ajaib. Ya. Jadi jangan anti dokter, jangan benci dokter, jangan benci pengetahuan, karena tidak ada untungnya jadi orang bodoh. Tidak ada untungnya Bapak Ibu. Amin. Ya. Thank you. God bless.